Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, kali ini kita membahas tentang kontrak kuliah untuk mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Nah, oke, yang pertama tentang identitas mata kuliah. Nah, identitas mata kuliah ini berisi program studi, mata kuliah, kode mata kuliah, SKS-nya, semester, mata kuliah prasyarat, lalu ada dosen pengampu. Di sini biasanya ada dosen pengampunya. Nah, untuk yang program studi ini pada pendidikan matematika, nah mata kuliah tadi penelitian pendidikan matematika ya, lalu kode mata kuliah MKB F10302, SKS-nya SKS-nya sebesar 3, nah semester 5. Oke, untuk mata kuliah prasyaratnya ada model pembelajaran matematika. Yang kedua, manfaat mata kuliah. Mata kuliah ini memberi kemampuan pada mahasiswa untuk membuat proposal penelitian pendidikan matematika. Jadi di akhir nanti mahasiswa diharapkan sudah bisa membuat proposal penelitian pendidikan. Ya, nanti tujuannya ini nanti disambung pada seminar, mata kuliah seminar atau pada bahan untuk skripsi. Nah, nomor 3, deskripsi mata kuliah. Ini ada pendahuluan, identifikasi masalah dan variabel, studi kepustakaan, merumuskan hipotesis, teknik sampling, rencana pelaksanaan dan laporan penelitian, instrumen penelitian dan skala pengukuran, pengolahan dan analisis data. Nah, untuk yang bagian ini jenis-jenis penelitiannya. Jadi yang ini tadi itu merupakan urutan bagaimana kita melakukan penelitian. Itu yang ada di dalam proposal ini. Nah, ini ada penelitian eksperimen ini jenisnya, ada penelitian tindakan kelas, serta R&D. R&D ini Research and Development, di riset penelitian pengembangan. Untuk yang bagian 4 ada capaian pembelajaran. Nah, setelah perkuliahan mahasiswa mampu membuat proposal penelitian. Nah, mampu itu membuat, nah berarti kalau membuat berarti sudah grade pada kognitif C6 tingkatannya, ini yang tertinggi ini di taksonomi Bloomnya itu, dan terampil merancangnya. Nah, merancangnya ini pada tingkatan psikomotorik tingkat 2. Lalu dalam berbagai masalah dengan A5. A5 berarti akademia tingkat 5 yang tertinggi, yang sama seperti yang di video sebelumnya untuk analisis film, ini disiplin ya. Nah, untuk yang bagian 5 ada materi bahan bacaan referensi. Nah, untuk mata kuliah ini buku bacaan wajibnya pakai Arifin Z 2009, judulnya metode penelitian pendidikan, filosofi teori dan aplikasinya. Nah, untuk buku bacaan anjurannya ini pengarangnya Sugiono tahun 2016, judulnya metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Nah, untuk yang bagian 6 selanjutnya strategi perkuliahan. Nah, ini seperti yang video analisis real, ini karena masa pandemi juga, ini ada pembelajaran luring dan daringnya ini. Untuk pembelajaran luring yaitu pembelajaran offline pakai mode pembelajaran interaktif dengan mode pengajaran langsung, diskusi, tugas atau latihan. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang daringnya pakai mode pembelajaran interaktif dengan metode student facilitator and destination. Jadi seperti yang kemarin, ada presentasi, kelompok tanya jawab, nanti ada diskusi, tugas latihan. Nah, ini kita pakai e-learningnya Unisda, Lesinau. Jadi e-learning itu banyak ya macam-macamnya, tergantung kampus masing-masing ya. Nanti ini juga dibantu, dikolaborasikan dengan WhatsApp, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Nah, untuk bagian ke-7 tugas-tugasnya. Nah, sekarang untuk setiap mahasiswa harus membuat semua materi, harus membaca semua materi yang akan ada pada minggu berikutnya, serta mencoba mengerjakan soal latihan. Nah, yang kedua, setiap mahasiswa harus membuat pertanyaan pada setiap diskusi presentasi kelompok.
Jadi presentasi pada bulan ini adalah berupa presentasi kelompok. Lalu yang ketiga, setiap kelompok harus menyerahkan paper. Nah, bisa PPT, makalah, atau proposal. Nah, jadi nanti kalian bisa salah satu ini. Nah, ini untuk presentasinya nanti pakai makalah. Nah, untuk yang tugas akhirnya nanti berupa proposal. Ini individu ini proposalnya. Nah, pada minggu sebelum presentasi atau maksimal sehari sebelum hari perkuliahan. Ini jadi limitnya 1 hari sebelum perkuliahan ya. Ini untuk proposalnya ini nanti di akhir, ini yang khusus untuk makalah ini, untuk presentasi kelompok. Nah, yang nomor 4, diwajibkan mahasiswa menginstal aplikasi bisa WhatsApp, Zoom, atau Google Meet. Ya, ini kalau diinstal di laptop sama HP bagus, dua-duanya malah tambah bagus ya. Oke, untuk yang bagian 5, materi UTS-nya merupakan materi yang sudah dibahas mulai minggu pertama sampai ke-7. Sedangkan UAS merupakan materi yang sudah dibahas minggu ke-9 sampai ke-15. Jadi nanti UTS minggu ke-8, UASnya minggu ke-16. Nah, kecuali ada kesepakatan materi yang masuk tugas atau kuis. Jadi kalau materinya masuk tugas atau kuis, berarti tidak usah dimasukkan UTS sama UAS. Biasanya seperti itu kesepakatannya. Nah, oke. Sebelum lanjut pada halaman selanjutnya, bagian 8, teman-teman jangan lupa komen, lalu subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Untuk bagian 8 ya, ini ada penilaian dan kriteria penilaian. Ada 4, ada kehadiran tugas UTS. Nah, bobotnya ini 30, 40, 15, 15, jumlahnya 100. Nah, ini kebijakan kampus masing-masing, terutama kebijakan dosennya ini. Nah, untuk tugasnya sangat besar. Jadi kenapa tugasnya besar? Alasannya karena kredit pada membuat proposal. Nah, itu kan pasal nilainya paling tinggi, makanya dinilai paling besar. Seperti itu alasannya. Nah, untuk selanjutnya pada penilaiannya, pada saat ini tadi kan ada nilai akhir. Nah, nilai akhir ini, nah nilai akhir itu tercapai dengan perhitungan 3 kali HDR untuk kehadiran ditambah 4 kali TGS tugasnya itu kan dia. Tugas nanti proposal masuk sini nanti. Nah, dan seterusnya nanti dibagi 10. Nah, penilaiannya ini pakai kriteria KKNI, kurikulum terbaru. Jadi kalau A ya harus 91,00 minimal. Kalau pengen dapat B, bukannya pengen dapat B, tapi misalnya supaya aman, berarti ya minimal 67 ya. Ini ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang terakhir bagian 9, jadwal perkuliahan. Ini ada 16 kali pertemuan, jadi ini ada 16 minggu. Nah, hari perkuliahannya ini pada hari Senin. Jadi kalau misalnya harinya ini pada tanggal tersebut tanggal merah atau ada halangan, bisa diganti hari lain. Jadi fleksibel, jadi kesepakatan bersama dengan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dengan dosen membuat janji dari untuk mengganti hari yang berhalangan tadi. Nah, untuk yang pertama, minggu pertama ada perkenalan dan kontrak kuliah. Nah, seperti biasa ada perkenalan ini antara mahasiswa dan dosen, juga ada pengenalan materinya, materi dari mata kuliah ini. Nanti ada kontrak kuliah, ya ini yang dibahas ini kontrak kuliah. Untuk minggu kedua ini masuk pada bab 1 dari materi pendidikan matematika. Nah, ini bawahnya di minggu ketiga ada bab 2 identifikasi masalah dan variabel. Minggu keempat studi perpustakaan. Minggu kelima merumuskan hipotesis, jadi nanti urut ini babnya. Minggu keenam teknik sampling, lalu nanti ada tugas. Nah, jadi nanti ini mahasiswa sudah bisa diharapkan untuk membuat draft proposal yang nantinya akan dikumpulkan beberapa proposalnya nanti di akhir.
Nah, setelah itu UTS. Jadi UTS-nya itu nanti bisa materi pendahuluan sampai teknik sampling, seperti itu. Nah, selanjutnya minggu ke-9 setelah UTS nanti lanjutkan babnya. Ada rencana pelaksanaan dan laporan penelitian. Minggu ke-10 instrumen penelitian dan skala pengukuran. Minggu ke-11 pengolahan dan analisis data. Minggu ke-12 ada penelitian eksperimen. Jadi kalau sudah masuk penelitian eksperimen berarti sudah masuk jenis-jenis penelitian. Berarti ini pengolahan dan analisis data sudah tahap akhir dari kalian membuat proposal. Jadi nanti ada penelitian eksperimen, ada penelitian tindakan kelas, dan R&D ini ketiga ini merupakan jenis penelitian. R&D itu apa? Research and Development. Jadi riset penelitian dan D-nya adalah pengembangan. Setelah itu minggu ke-15 dijadwalkan sebagai konsultasi proposal penelitian. Jadi nanti di sini finishing dari apa? Ya tugas tadi tentang draft proposalnya di sini nanti. Nah, setelah itu ada UAS. UAS itu nanti ya materinya mulai dari rencana sampai R&D nanti. Oke. Demikian penjelasan dari kontrak kuliah kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.